ناصرها بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه هذا قدره العظيم. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap para tamu undangan peringatan Maulid dan Isra Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus para habaib, para asatid, para sesepuh dan tokoh masyarakat, khususnya yang berada di depan kita, guru kita Al-Habib Muhammad Al-Bagir, juga Abuya Abu Hamid Nabi Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat walafiat. Allah jaga, Allah lindungi beliau. Mudah-mudahan Allah permudah urusannya, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga khusus orang tua kita Sayyid Walid Al-Habib Hamid bin Nabi Syahab Al-Hasan bin Sayyid Abdul Zaki Abdul Makhila, dan juga para asatid, para habaib yang lain yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim kami dari hadapan kita, guru kita Ustaz Zakaria, Ustaz Hamid, Ustaz Ibrahim, dan banyak lagi. Alhamdulillah. Juga kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih, khususnya kepada tokoh masyarakat kita yang sedang sakit, yaitu Bapak Haji Deden Syafruddin beserta segenap keluarganya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Allah permudah urusannya, Allah karuniakan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir mewakili daripada segenap jamaah pemuda Majelis Malam Sabtu mengucapkan ribuan terima kasih kepada antum semua yang sudah datang di acara kami. Mudah-mudahan Allah balas semua kebaikan antum semuanya. Dan juga Al-Fakir mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur yang awalnya kita ini ingin mengadakan acaranya kecil-kecilan saja, rencananya itu tidak besar. Alhamdulillah hari demi hari datang kepada kita yang membawa materinya, ada yang menyumbang dekorasinya, ada yang menyumbang kipas anginnya, ada yang menyumbang soundnya, dan masih banyak lain. Alhamdulillah, itu semua tidak lain adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mewakili para asatid dan juga jamaah pemuda Majelis Malam Sabtu, terima kasih banyak kepada antum semua yang sudah mengorbankan harta, tenaga dan waktunya. Bapak-bapak, ibu-ibu pemuda yang ikut berpartisipasi di dalam acara ini, mudah-mudahan Allah balas semua kebaikan antum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan yang baik di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga sedikit info bahwasanya kami ini Majelis Malam Sabtu berkeliling, Masya Allah, dari rumah ke rumah. Kalau tidak ada yang istilahnya itu narik, ini markasnya. Alhamdulillah Ustadz Murdani kebagian keberkahannya, Masya Allah ya. Jadi pemuda-pemuda itu yang ini alhamdulillah tiap malam Sabtu ngaji sama kita. Kajian yang kita adalah kajian kitab akhlak dan juga kajian kitab fikih. Mudah-mudahan dengan adanya Majelis Malam Sabtu, khususnya pemuda dan juga majelis-majelis yang ada di sekeliling Toyogiri ini, membawa kebaikan keberkahan untuk kampung ini menjadi kampung yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, disenangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang benar, itu adalah berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sama-sama kita dengarkan kata kalimat syukur yang disampaikan oleh guru kita Habib Baisal bin Habib Syahab. Mudah-mudahan beliau sampaikan tadi bisa kita pahami, dan alhamdulillah mudah-mudahan tadi beliau
tempat base campnya dari taklim malam Sabtu yang dibimbing oleh beliau sendiri. Mudah-mudahan dengan wasilah para habaib guru-guru kita semua kita menjadikan asbab akan turunnya keberkahan oleh kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang kami hormati, beranjak kepada acara yang selanjutnya yaitu Majlisul Hasanah yang akan disampaikan oleh terhormat Al-Habib Bagir bin Abuya Habib pada beliau. Waktunya dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para habaib orang tua kita Habib Hamid bin Syahab, dan juga yang sama-sama kita hormati sahibul majlis Al-Ustaz Al-Habib Faisal bin Hamid bin Syahab. Mudah-mudahan mereka semua panjang umur, sehat walafiat, dan para habaib yang lainnya, dan para asatidz dan para ustaz-ustaz yang ada di daerah Toyogi di sini, dan juga hadirin yang menghadiri acara seperti ini, acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW di bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan Rajab, bulan yang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua, Allah angkat derajat kita semua, Allah terima amal ibadah kita semua, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan rezeki kita sehingga mendapat rezeki yang berkah, yang halal, yang banyak, yang manfaat, dan insyaallah di akhirat kelak kita bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam yang penuh barakah ini, malam Jumat, malam yang penuh salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sekarang berada di bulan yang mulia, bulan Rajab, bulan haramnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bilangan bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12 bulan. Di antara 12 tersebut ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang diharamkan oleh Allah ada 3 bulan yang berkelanjutan, ada 1 bulan yang sendiri. 3 bulan yaitu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Adapun yang sendiri adalah bulan Rajab. Bulan Rajab gak langsung nyambung dengan bulan Muharram tadi. Bulan Rajab dinyatakan oleh para ulama Syahrul Rajabul Ashr, yang artinya bulan Rajab yang selalu dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuangkan maghfirahnya, tuangkan rahmatnya, dan tuangkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab bulan ampunan, bahkan dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rajab syahrullah. Bulan Rajab bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan bulan umatku, kata Rasulullah SAW.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibilang bulan Rajab bulan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan bulan ini adalah bulan yang benar-benar Allah bukakan pintu maghfirahnya seluas-luasnya. Oleh karena itu para ulama, aulia, salihin, mereka menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahr Sya'ban, Syahr Rajab, bulan Rajab adalah bulan yang kita kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar kepada Allah, taubat kembali kepada Allah adalah merupakan ibadah. Jadi taubat itu bukan hanya bagi khusus untuk orang yang bermaksiat aja, enggak. Taubat adalah amaliyah, ibadah yang diharuskan setiap muslim untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertobat kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Ya ayyuhalladzina amanu dinyatakan wahai orang-orang yang beriman. Berarti orang yang beriman pun tetap dianjurkan, diperintahkan untuk taubat. Bukan ya ayyuhalladzina asu, bukan orang-orang yang bermaksiat dinyatakan oleh Allah. Tapi yang beriman pun tetap dianjurkan untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyatakan dalam hadisnya ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawm 70 marrah. Wa fi riwayat 100 marrah. Wahai para manusia, hendaknya kalian bertaubat kepada Allah dan mengucap istighfar. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku setiap hari tidak lepas mengucap istighfar, kembali taubat kepada Allah paling tidak 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat baginda Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang mulia, manusia yang agung, yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya diampuni dari beliau lahir sehingga beliau wafat. Tapi apa yang beliau lakukan tetap istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baginda Nabi kita Muhammad SAW. Coba kalau kita lihat diri kita, berapa banyak maksiat yang sudah kita lakukan dan berapa banyak taubat istighfar yang sudah kita bacakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi menyatakan di bab taubah, awal daripada bab taubah, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu hukumnya wajib. Seseorang untuk bertobat kembali kepada Allah, hukumnya wajib setiap dosa yang pernah dia lakukan. Bukan sunnah, bukan mubah, tapi wajib. Artinya ketika kita sudah melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, justru kita malah diperintahkan lagi untuk benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tanda rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Ketika hambanya melakukan kesalahan, tetap dianjurkan, diwajibkan untuk kembali kepada Allah dan tobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ulama menyatakan at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Tobat itu wajib setiap atas dosa sedikit pun, sekecil pun. Fa in kana fil ma'siyah bainahu wa bain Allah Subhanahu wa taala falaha thalathah syurut. Kalaupun maksiat yang dilakukan seorang hamba hanya maksiat yang sangkut pautnya antara dia sama Allah, enggak ada sangkut paut sama manusia lain, sangkut pautnya hanya dia sama Allah, enggak ada manusia, enggak ada sangkut paut sama manusia, maka syarat taubatnya 3. Syarat taubatnya 3. Ada 3 syarat bagi orang yang ingin taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Nawawi menyatakan
Tiga syarat tersebut, yang pertama adalah ayyukli'a 'anil maksiyah. Hendaknya dia mencabut dirinya dari kemaksiatan tersebut, atau menghindari dari kemaksiatan tersebut, atau tinggalkan maksiat tersebut. Yang melakukan maksiat dengan matanya, tinggalkan. Yang melakukan maksiat dengan kakinya, tinggalkan. Yang melakukan maksiat dengan tangannya, tinggalkan. Yang melakukan maksiat dengan lisannya, tinggalkan. Tinggalkan maksiat tersebut. Yang kedua adalah an-nadam, penyesalan. Wajib adanya penyesalan ketika seseorang taubat kembali kepada Allah. Melakukan satu maksiat, lalu dia menyadari maksiat tersebut berbahaya, adanya dosa, adanya sisa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam maksiat tersebut, maka dia harus adanya penyesalan. Nyesal dengan terhadap maksiat tersebut. Punya rasa penyesalan ini adalah syarat. Yang ketiga adalah al-azam an la ya'ud ilaiha abada. Yang ketiga, hendaknya dia niat benar-benar tidak ingin kembali lagi kepada maksiat tersebut selama-lamanya. Andai kata seseorang melakukan maksiat, maksiatnya adalah bermain riba. Dengan maksiat riba, yang pertama dia mesti hentikan maksiat tersebut, berhenti. Yang kedua, dia menyesal atas perbuatan dia tersebut. Yang ketiga, benar-benar niat tidak ingin kembali lagi kepada maksiat tersebut. Ataupun maksiat yang lainnya, maksiat yang pribadi, maksiat yang secara mujtama pun, tetap dia mau mesti melakukan tiga syarat tersebut. Bahkan ayuhal hadirin, biasanya suka ada bisikan-bisikan setan yang mengganggu pada seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata setan tersebut? Sudah, gak usah bertobat, jangan sekarang tobat, nikmatin aja masa muda ini. Nanti kalau sudah tua baru tobat. Ini bisikan setan. Ataupun setan juga bisikin, sudah jangan tobat, besok juga udah ngelakuin lagi, besok juga udah balik lagi. Jangankan besok, beberapa jam kemudian bakal balik lagi ke maksiat itu. Udah nanti aja tobatnya. Ini ayuhal hadirin bisikan setan yang ngajak kita untuk menunda tobat tersebut. Kata Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, beliau menyatakan, tepis pikiran itu semua, buang jauh-jauh bisikan setan itu tersebut. Dengan apa? Kata Umar, la ta'jiz 'an taubat, jangan kalian menyerah atas taubat. Terus walau raja' fil yawm mi'ata marrah, walaupun di dalam sehari itu kalian mengulanginya 100 kali, tapi jangan luput sama taubat. Selalu terus kembali kepada taubat. Kenapa? Ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan, maka hendaknya dia bergegas untuk taubat kembali. Melakukan lagi kemaksiatan tersebut, balik lagi taubat kepada Allah. Melakukan lagi, balik lagi taubat kepada Allah. Kalau benar-benar seorang hamba tersebut jujur dalam hatinya, jujur dalam penyesalannya, jujur dalam niatnya dia tobat kepada Allah, maka dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dia kembali lagi kepada maksiat yang baru, ya itulah dosa yang baru lagi. Tapi benar-benar jujur, benar-benar sidik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hal tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungan yang lainnya adalah apabila seorang hamba ketika melakukan maksiat kemudian dia bertobat, namun datangnya ajal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hamba tersebut termasuk hamba yang selamat karena dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wal'iyadu billah, orang yang malah menunda taubatnya ditakutkan ajalnya datang belum sempat kembali tobat kepada Allah, wal'iyadu billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana cara taubat yang benar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkan daripada tempat-tempat yang kebiasaan kita bermaksiat. Hilangkan pikiran-pikiran tersebut dengan memperbanyak ngaji, sholawat, deketin para ulama dan zikir dan lain sebagainya. Itu semua menjauhkan kita daripada kemaksiatan tersebut. Dan masih banyak lagi seseorang hamba apabila punya maksiat sangkut pautnya sama yang lain,
Tadi kata ulama, andai kata sangkut pautnya antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala, andai kata meninggalkan kewajiban, sholat yang dia tinggalkan, puasa yang dia tinggalkan, zakat yang dia tinggalkan, maka wajib dia qadha. Taubatnya wajib dia qadha, lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh untuk tidak melakukannya kembali. Tapi ayuhal ikhwan, apabila kemaksiatan tersebut ada sangkut pautnya sama manusia, ini yang lebih repot. Kata ulama, hendaknya mendapat ridho dari manusia tersebut. Ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan yang ada sangkut pautnya sama manusia, mengambil hak orang lain, mencuri barang orang lain, namun setelah itu dia baru menyesal dan ingin tobat kembali kepada Allah, maka syarat yang tiga pertama mesti ada. Yang ketiga, yang keempat adalah meminta halal ataupun mengembalikan sesuai yang diinginkan orang yang pernah kita curi. Andai kata kita pernah mengambil duit seseorang, namun kita ingin tobat kembali kepada Allah, tidak cukup dengan tiga syarat pertama, harus ada syarat yang terakhir, yaitu minta ridho. Datangin orang yang minta ridhonya, dulu saya pernah ngambil pulus antum dengan sekian-sekian, saya minta ridho, minta maaf, ini sekarang saya ganti. Ridho, alhamdulillah. Andai kata yang lebih sulit lagi, pernah kita ambil namun orang yang nggak ada, nggak tahu kemana, usahakan cari. Orang yang udah meninggal, nah ini lebih repot lagi. Salah sendiri kenapa melakukan maksiat tersebut. Maka memperbanyaklah daripada hal yang pernah kita ambil, kita keluarkan untuk sedekah dan niatkan untuk dia. Mudah-mudahan itu bisa menutupi. Wallahu a'lam, Allah yang bakal hukum nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang penting adalah tunjukkan kesungguh-sungguhan kita ketika tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berupaya mungkin, dan insyaallah di bulan Rajab ini tobat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dari keistimewaan bulan Rajab pun juga yang sangat kita sering dengar peristiwanya, pengagungan Nabi kita Muhammad SAW adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Ini peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang mulia, peristiwa yang agung, tatkala hukumnya kita meyakininya wajib, karena memang ada dalam nas Al-Qur'an. Kalau nggak percaya terhadap Isra wal Mi'raj, berarti dia nggak percaya sama Al-Qur'an. Kalau nggak percaya sama Al-Qur'an, berarti dia bisa keluar dari agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW kalau diceritakan sangat panjang. Yang perjalanannya hanya singkat, hanya satu malam, tapi tetap ceritanya lebih daripada satu malam. Ceritanya lebih daripada seminggu, ceritanya lebih daripada sebulan, ceritanya bisa lebih bertahun-tahun, karena banyak pesan yang tersimpan dalam perjalanan tersebut. Singkat, Nabi kita Muhammad SAW dalam ayat Quran dikatakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjalankan Nabi kita Muhammad SAW, hambanya, di malam hari. Peristiwa Isra wal Mi'raj, Isra artinya berjalan di malam hari, dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis Palestina. Dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis Palestina itu zaman dahulu jaraknya, kalau orang dahulu berangkat ya, pakai kendaraannya onta ataupun keledai ataupun kuda, masafah jarak selama nempuhnya bisa jadi 2 bulan perginya aja. Gak ada motor, gak ada mobil, belum ada pesawat juga. Baliknya lagi 2 bulan, berarti balik pergi 4 bulan. Ini dahulu. Ini dahulu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW pergi hanya di satu malam tersebut. Di malam tersebut pergi, di malam itu juga pulang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang dahulu mikirkannya gak masuk akal. Kenapa? Dalam satu malam bisa bolak-balik dari Baitul Maqdis ke Mekah, dari Mekah ke Baitul Maqdis.
Tapi kalau sekarang, zaman kita sekarang, masuk akal atau enggak? Masuk akal. Antara kota Mekah dan Baitul Maqdis kalau kita pakai pesawat jet semalam pun juga nyampe. Balik lagi pun masih sempat, karena zaman dahulu nggak ada pesawat jet. Jadi hal tersebut masih bisa diterima dengan akal dan masih bisa kita yakini terjadinya malam Isra wal Mi'raj tersebut. Nah, inilah perjalanan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam Isra wal Mi'raj tersebut, Isra yang artinya dari kota Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina, disitulah Nabi kita Muhammad SAW kumpul bersama para anbiya dan sholat di Baitul Maqdis tersebut. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Allah benar-benar memuliakan Baitul Maqdis. Setelah dari itu Nabi kita Muhammad SAW diajak oleh malaikat Jibril dari Baitul Maqdis terus naik ke langit, tembus dari langit ke langit, 7 langit pun dia lewatkan. Ini singkat aja ceritanya, kalau panjang habis-habis nanti. Karena setiap langit ketemu para anbiya, nabi, sampai pada puncaknya yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Isra wal Mi'raj tersebut, maka banyak pesan dan cerita yang terjadi di malam itu. Di antaranya kita ambil yang paling penting adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ini perintah dari Allah yang benar-benar mengagungkan ibadah sholat. Disinilah Nabi kita Muhammad SAW benar-benar memuliakan ibadah sholat. Karena ibadah sholat, ibadah yang benar-benar paling istimewa, yang tidak membutuhkan harta dan juga tenaga. Mulianya juga perintah sholat ini Nabi Muhammad SAW dapat langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara Jibril. Adapun ibadah yang lainnya lewat perantara Jibril. Yang kedua istimewanya, Nabi menerimanya di langit bukan di bumi. Ibadah yang lain semua Nabi terima di bumi. Ketika Rasulullah SAW di bumi, malaikat Jibril selalu menyampaikan ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, perintah birrul walidain, perintah yang lainnya. Semua didapatin ketika Rasulullah di bumi dan lewat perantara Jibril. Tapi ibadatus shalah Nabi kita Muhammad SAW dapatin langsung dari Allah dan dari langit. Inilah menunjukkan kemuliaannya ibadatus shalah. Oleh karena itu ibadah sholat ibadah yang paling penting. Kata para ulama, as-shalah fid-din bimanzilatir ra's fil jasad. Sholat itu dalam agama kedudukannya bagaikan kedudukannya kepala pada anggota tubuh. Orang apabila gak punya tangan masih bisa hidup apa enggak? Masih bisa. Gak punya kaki masih bisa hidup apa enggak? Masih bisa hidup. Tapi kalau udah gak punya kepala, apa bisa masih hidup? Gak bakal bisa hidup. Begitu juga sholat dalam agama. Orang agamanya Islam tapi gak sholat, berarti gak ada agama Islam. Mati agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya ibadah sholat. Singkat, sederhana, bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Tetap ada anjurannya dalam syariat. Khususnya para lelaki, gak ada libur dalam kata sholat. Tetap wajib melaksanakan ibadah sholat. Gak ada kata libur, dan mau sakit dimanapun wajib tetap ada sholat. Saking mulianya ibadah sholat. Karena ibadah sholat gak butuh dengan harta dan juga gak butuh dengan kesehatan. Tapi kalau ibadah yang lain, ada beberapa hal yang bisa tidak mewajibkan dalam ibadah tersebut dikarenakan faktor tersebut. Ibadah puasa, orang wajib melakukan ibadah puasa, tapi kalau sudah sakit yang benar-benar parah ataupun sudah tua, nggak mampu lagi untuk melakukan ibadahnya, udzur boleh dia nggak puasa dengan syarat-syarat yang lainnya. Ibadah zakat, wajib orang membayar zakat. Bisa dia nggak jadi wajib kalau dia statusnya miskin, statusnya fakir, nggak ada kewajibannya.
karena nggak punya harta. Ibadah haji butuh harta dan juga butuh kekuatan. Orang pergi haji nggak ada hartanya, nggak wajib. Orang pergi haji ada harta tapi nggak ada kekuatan, bakal membahayakan dirinya, nggak wajib. Tapi ada keduanya baru dia wajib. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan Allah untuk pergi haji. Amin. Tapi ibadah sholat tidak memerlukan harta dan juga tidak memerlukan kekuatan. Ada nggak ada kekuatan dan harta, tetap wajib melakukan ibadah sholat. Hanya sekedar wudu lalu ibadah sholat. Lakukan ibadah sholat. Sakit nggak bisa berdiri, tetap ada perintah sholat duduk. Nggak bisa berdiri, sholatnya duduk. Nggak bisa duduk juga, tetap ada perintahnya sholatnya tiduran. Kalau bisa badannya dimiringin ke kiblat, tetap ada perintahnya sholat. Nggak bisa juga terentang, ya udah diarahin kakinya ke kiblat, tetap sholat. Nggak bisa juga terentang, badan nggak bisa gerak semuanya itu, ya udah tetap hatinya yang gerak untuk sholat. Tetap ada perintah sholat. Nggak bisa semuanya dilakuin, waktunya disolatin. Nggak bisa semuanya. Yang namanya ibadah sholat kapanpun dan gimana keadaannya pun udah ada perintahnya sholat, masuknya waktu, maka dia wajib melakukan ibadah sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah betapa agungnya, betapa mulianya orang yang melaksanakan ibadah sholat. Adapun manfaatnya sholat dan 5 waktu selepas daripada kewajiban tersebut, mendapat pahalanya dan ampunannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sangat banyak anugerah pahala yang dipandangkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang melakukan ibadah sholat. Dan begitu pentingnya, sebagai penutup cerita betapa pentingnya orang tetap untuk melaksanakan ibadah sholat, khususnya sholat subuh yang sering kita banyak orang-orang ini lalai terhadap sholat subuh. Keenakan dengan tidur malamnya, pulasnya, dan sholat subuhnya sampai waktunya lewat. Ingat, pertama, waktu subuh itu dari terbitnya fajar shadiq, ya, azan subuh sampai terbitnya matahari, bukan sampai zuhur. Kalau sudah sampai zuhur itu beda lagi, ya. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 baru sholat subuh. Itu udah kotor, statusnya sudah kotor, udah keluar daripada waktu subuh. Sholat subuh pada waktunya. Sholat subuh waktunya dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Inilah waktunya subuh. Hendaknya kita melakukan sholat subuh di waktu tersebut. Jangan lewat dari waktu itu. Tatkala ada seorang ibu-ibu nanya kepada guru mulia Syekh Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, menyatakan, wahai guru, saya ini, ibu ini menyatakan punya anak, kalau dibangunin subuh susahnya setengah mati. Dibangunin untuk sholat subuh ini susah banget. Gimana caranya biar bisa anaknya bangun subuh, biar rajin sholat subuh? Ditanya sama saya, wahai ibu, sayang nggak sama anak? Sayang. Mana ada seorang ibu sayang sama anaknya? Sayang sama, benar-benar sayang. Iya, benar sayang. Pengen anaknya selamat? Iya, pengen anaknya selamat. Andai kata di rumah ibu di tengah malam terjadi rumah ibu kebakaran, ibu bangun, dia sudah ada api banyak, lari ke kamar anaknya, anaknya masih tidur, api juga udah banyak, dibangunin apa enggak? Dibangunin. Gimana cara banguninnya ibu? Apakah bangunnya cuma, nah bangun, nah ayo pindah-pindah, ini udah api semua? Apa kayak gitu? Apa main tarik atau main siram atau gimana? Ya pastinya ibu berusaha nolongin anak keluar dari kamar untuk bangun, jangan sampai kebakar. Kalau bangunnya cuma apa, tetap ibu bakal kesian sama anak. Ya Allah, anak saya ini semalam kerja atau begadang, pulang jam 2, ya, kesian, biarin aja deh, tidur dulu. Rumah udah kebakar, ya udah biarin, capek, biarin dulu. Bakal dihidupin atau tetap dibangunin? Atau tetap diselamatin? Selamatin. Ini anaknya malam kecapean, mabar Mobile Legends sampai jam 2, jam 3, pulang tidur subuh lewat. Ibunya mau bangunin, kesian, jam 3 baru tidur.
Ini ketika keadaan rumah kebakaran, seorang ibu membangunkan anaknya bukan lagi dengan cara yang adem. Bila perlu disiram, ditarik, diseret untuk keluar supaya selamat dari api kebakaran. Nyatakan oleh Sayyid Muhammad, wahai ibu, ini api dunia. Kalau ibu benar-benar sayang sama ibu, sama anak ibu, selamatkanlah anak ibu dari api neraka. Artinya bangunin subuh, bangunin, siram, tarik supaya bangun sholat subuh. Setelah sholat mau tidur lagi ya terserah. Yang penting jalanin dulu ini kewajiban sholat. Kalau enggak, bakal tinggalin sholat dan menghadapi neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi taufik kepada kita semua, menjadikan kita hamba yang ibadah, selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat kepada Allah, dekat kepada Nabi Muhammad SAW, dan insyaallah kita mendapat syafaat dari kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang mulia Dr. Habib Bagir bin Abuya Habib Hamid Naqi bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang sudah memberikan hikmah maulid. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan, ilmu yang tadi beliau sampaikan pada kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebagai acara terakhir penutup, kami minta dengan hormat kepada Habib Bagir untuk menutup doa sekali. Doa. Rasulullah SAW bermaksud ana nabi min qabli la ilaha illallah 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 Demikian tadi acara demi acara sudah kita lalu bersama, dan sekali lagi atas nama keluarga besar panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak RW, Bapak RT, dan juga para tokoh masyarakat yang lainnya yang sudah mendukung, membantu acara ini sehingga berjalan dengan baik sesuai dengan rencana guru kita. Juga kami sebagai pemandu mohon dibukakan pintu maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jemaah tidak